yang ngomong nggak tahu diri. Karena kenyataannya nggak kayak begitu ya. Ini malas menanggapi teman karena ini saya yakin bukan fans ya, mencoba orang-orang yang sok peduli sebenarnya. Saya mungkin orang yang akan lebih berasa duluan. Tapi kamu tahu nggak? Ya semua yang Marvel lovers ini Rosa ini untuk Onyo nyanyi di sana itu saya yang minta loh. Ya. Itu saya yang minta ke Rosa langsung. Yang kedua, pada saat berangkat Onyo itu kan nggak sama saya. Di Onyo itu saya titipin juga ada Rosa di satu pesawat itu. Dia yang punya konser, dia yang ketitipan anak, nggak apa-apa. Di pesawat dia ngobrol berdua. Masa semua aktivitas di dalam itu dia. Onyo kan bukan tipe yang apa ya, sosmed banget gitu. Nah terus dia dari landing sampai di sana aja ya, saya itu delay dari Jakarta sampai sana, imigrasinya 2 jam, lama banget. Itu yang ngurusin makan aja Rosa. Boleh tanya deh Bundi, Pak Dida yang ada di sana, yang ngajak dia main sampai nunggu saya datang gitu. Jadi menurut saya gini, itu aja padahal dia yang punya acara, tapi dia nggak ngerasa tuh kebebanan gitu tentang saya titipin anak saya dulu di dia sampai tunggu saya datang gitu. Dan sampai aksi panggungnya sendiri aja itu tar ya, ini dia yang konser tapi dia sendiri loh yang ngatur, ini kanan aja, ini kiri aja, ini aja, dia sendiri loh. Dan itu untuk Onyo dia yang turun langsung loh, untuk Onyo dia yang turun langsung tuh, gila nggak ya? Untuk Onyo dia yang turun langsung loh ya. Gimana sih caranya kalau udah kita edit? Gue aja sampai nggak berani saking nggak enaknya. Oh, kayak oh. Dia yang ngajarin gitu. Dia jadiin, saya tuh gemes banget gitu, maksudnya gini. Tau gak sih, itu Euphoria kan lagunya lagu terakhir juga ya. Terus Rosanya harus ke band. Gimana sih orang penyanyi, terus dia setting sama para pemusik yang banyak itu, Rosa harus kuasai banyak panggung. Aku sih malah lebih gak enak ke Rosanya gitu. Ini diperlakukan bagus banget. Dikasih porsinya, Onyo itu langsung di opening akustikan. Kita ini jiper ya, sampai kata Rosa tuh gini, bisa, anak lu bisa, gue pede banget di opening gue dia. Ini kita aja nggak pede, dia pede banget. Jadi menurutnya gini, di Malaysia suka sama orang-orang yang punya suaranya bagus, suara ini. Mam, tapi jangan langsung, menurut aku penyanyi untuk opening itu kesempatan yang langka. Tapi saya nggak dikasih proses sama Rosa, tapi langsung gitu. Mam, lu nggak mau di tengah-tengah aja deh anak gue? Nggak bisa anak lo. Ayo, bisa. Itu. Onyo sama bapaknya aja nih ya, suruh pakai ear nggak mau. Sama Rosa, Onyo pakai ear ya nak, biar Onyo gini, ini. Nurut dia pakai. Gitu. Jadi maksud saya gini, hal-hal yang kayak gitu kan sebenarnya yang nggak mesti diceritakan ulang lagi gitu. Bahkan ketika saya landing aja pun saya ngucapin terima kasih Rosa ini. Nggak ada loh gue, malah yang gimana, nggak ada yang gimana. Dan seneng banget gitu, girang banget. Cuman ini saya yakin ini bukan lover ya, bukan orang yang menyukai Onyo, bukan. Emang sengaja bikin memecah belah itu gitu ya. Yang bikin memecah belah seolah-olah itu kayaknya kasihan Onyo. Kasihan kenapa? Dia kasihan kenapa? Dari kepalanya sampai ujung kakinya itu kita pikirin, iya gak? Ya, saya rasa semua yang pada jadi orang tua nih, atau yang baru jadi orang tua atau belum pernah, akan tahu deh perjuangan orang tua tuh udah, lu mau capek mau ngantuk nggak ada urusan deh. Intinya nih anak, ya bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu. Jadi kalau kayak gitu kan jadi nggak enak gitu ya. Akhirnya aku yang telepon, teh ini maaf ya, aku yang say sorry. Dia yang nggak apa-apa ya, iya. Ya mungkin kan dia udah biasa gitu ya. Tapi memang harus dihentikan yang kayak gitu-gitu tuh jangan, karena momennya nggak pas untuk menjadi
gunjingan itu salah banget. Ya nggak usah ngomong jauh deh. Yang mulut kan yang kesana juga timnya kecil banget. Cuman saya, Terry, Dida, Indi, udah tanya aja tuh sama saksi mata kayak apa ruangan aja nih. Mohon maaf banget nih. Onyo ruangannya gede banget. Onyo ruangannya gede banget. Saking dia tahu mungkin bapaknya ini takutnya bawa barang ini enggak. Ini kita minimalis banget kayak backpacker. Pokoknya semuanya ngerjain tangan sendiri semuanya. Multitasking. Ya. Saya belum nyampe, Dida udah duluan soundcheck ini. Ya, ini udah semuanya rapi. Tapi kalau yang kayak gini kan sayanya jadi bingung gitu. Itu udah pure bukan dari fansnya Onyo. Itu sosok yang kasihan itu lu nyanyinya nggak dikasih space, ya nyanyinya nggak dikasih space, lalu nyanyi closing, itu nyanyi closing, girang, dijingkrakan, mesti di alam gitu, sayang, gitu. Dah ilah, repot bener. Maksud gue udah pasti kok sebagai orang tua, yang udah pasti gue pikirin. Nih, ya, nih, ini aja udah jelas-jelas nih. Komposisinya. Nah, tuh, ayo. Rosa Onyo, no. Nah, yang di sini ke Rizky. Ya, ini all. Malah lebih banyak ke sini kan. Nah, jadi kalau sebenarnya Rosanya ngebagi ke Rizky juga sebenarnya kan partnya Onyo jauh lebih banyak dari sisi nyanyinya gitu. Ya, dari sisi nyanyi lebih banyak. Nih, ini udah langsung nih. Ini lirik lagunya. Pembagiannya, ya. Ini Onyo banyak banget. Jadi kalau saya jadi tuh punya rasa yang pasti kan Rosa pun harus berbagi lah gitu. Masa semuanya mesti ke Onyo banget? Ya ilah, repot kalau kayak gitu, repot. Itu sih dari saya sih nggak proof. Ya, jadi bukan saya anggap angin lalu, tapi kan kalau yang nyampe tuh, wah ini Onyo aja kena juga Instagramnya sama. Katanya Onyo nggak mau nge-repostin. Onyo ini, perasaan anak gue dari dia selesai, dia udah pegang handphone deh. Tapi lo tau nggak? Dari sebelumnya tuh dia punya jiwa nervousnya tinggi. Kan orang bisa menunjukkan gaya dia senang itu dengan cara yang berbeda, gitu. Caranya berbeda. Dia gaya senang, dia caranya berbeda-beda. Coba lu bayangin nggak? Masa sampai kayak begitu? Dan ini aja gue yang makasih ya Mi, udah diajakin. Gak ada Onyo di listnya, sumpah gak ada nih Onyo namanya. Ini karena gue nih, ibaratnya bukan karena gue nya, tapi karena ini orang tua yang kepengen anaknya tuh maju terus, ayo usahain terus gitu. Dan ini kan bidangnya Onyo. Kecuali kalau Onyo gue paksain buat trek-trekan motor, itu bukan bidangnya. Iya, dia gue suruh ikut turnamen kuda ya karena dia punya kuda. Sampai kapan dia menaik kuda? Yang naik kudanya tuh memang benar-benar ikutan turnamen gitu. Ayo, sekali disuruh ikut turnamen dia daftar sendiri sekarang. Buat tanggal-tanggalnya dia udah daftar sendiri buat turnamen. Ayo, bajunya kita yang pikirin. Anaknya mau mikir turnamen, lah baju turnamen kan sama baju latihan beda, ya. Akhirnya stylistnya turun lagi mikirin ini, padahal itu kita mau berangkat loh, persiapan buat berangkat, gitu. Untung di mulut iseng doang kan, ngomong ke Igun, ya. Coba lu bayangin kalau nggak ke-handle sama Igun, segitu aja bajunya Igun juga dibilang harusnya bajunya Onyo gini, ilah. Rambut dikomentarin, baju dikomentarin, ya ini komentarin. Terus kalau kita ngomong katanya kita anti kritik, gimana ya? Yang ada batasnya kali mungkin menurut saya gitu. Makanya mau itu potongan gitu, sebenarnya takut kayak ngupload itu takut gitu. Tapi buat saya lebih takut lagi ketika anak saya itu tidak memiliki rasa syukur, ya. Sampai sekarang ini aja dia senang banget gitu ya. Kalau ini lagi di kamar, dia ngomongin Rosa tuh nggak berhentinya. Ada kalimat dia tuh yang buat saya tuh gini, kok bisa ya ayah ada diva sebaik ini? Onyo kan bukan siapa-siapa. Jadi di situ kan bukan nggak ada sayanya kan ya, tapi bener-bener dia urusin sama Rosa ini. Dan itu kemarin dia flight pertama Onyo duduk di bangku tanpa ada pendamping di sebelahnya. Ya menurut saya kan dia udah gede juga, udah 18 tahun, masa nggak bisa duduk sendiri? Kan dia bisa lah gitu.
Makanya ada kalanya kan ada orang bilang, udah saatnya Onyo jangan dimanjakan dulu. Anak bacot loh. Gue tahu mana yang mesti gue, oh ini udah bisa, ini udah enggak gitu. Dan kan lo ke KL, Onyo kan udah pernah ke Itali, Onyo pernah ke Korea, Onyo udah ngurus ketika kita landing transit di Singapura, Singapura cuman lewat doang gitu ya. Dia lewat doang. Jadi dia udah tahu dan dia ingat kok ingatannya. Saya udah ajarin dia kalau Onyo pegang gate-nya ini. Saya tuh kasih perumpamaan ke anak tuh kalau seandainya hilang di bandara, apa yang mesti kamu lakukan pertama? Gitu. Yang mana yang mesti kamu kunjungi pertama? Gitu. Itu yang saya langsung arahin ke dia. Satu ke informasi ya atau security. Yang kedua, lu pegang kan boarding kan, setiap anak pasti aku pegangin boardingnya masing-masing. Nah, liatin di gate-nya mana. Liatin, kan ada A sampai F, terus gate sampai ini gitu kan kalau bandara. Pokoknya F berapa? F4. Nah, A, B, C, D, F. Berarti F kemana? Kanan ayah. Sana gitu. Jadi, Onyo udah ngerti. Bener deh. Jangan dibilang, gue bilang gini, kasihan Onyo, kasihan yang mana lagi sih? Ini nyanyi, itu menurut gue ya dijingkrakan, udah seru. Rosa udah seru banget. Kita udah nungguin hari momen itu penting, kepengen. Gue aja sampai ngupload berkali-kali loh di sosial media gue tuh saking seneng banget, happy. Ya, happy banget. Penggiringan sebuah opini akhirnya membunuh sebuah karakter. Ya. Dan Rosa itu salah satu senior yang, tahu nggak ya? Rosa itu yang ngomong gini, Dek, dia manggil aku Adek. Dek, anakmu nyanyi lagunya sendiri aja mau nggak? Ayo Dek, promo. Demi Tuhan, nih saya demi Tuhan, Rosa ngomong begitu. Terus dia ngomong begini, aku bilang gini, enggak Mam, aku kesempatan yang dari Mami aja aku udah syukur banget. Tapi lagunya Mami aja deh, lagunya Mami. Gimana sih? Ini menurut gue tuh dasar gue tuh hidupnya udah, ya udah gue bersyukur aja gitu. Gue udah dikasih kesempatan ya udah syukur. Rosa 2 3 kali gitu ya, dia masih terus komentarin, udah deh mau nggak? Ini mumpung loh kamu di sana. Ya Mam, tapi boleh nggak untuk ulun permisinya pertama-tama pakai lagu Mami dulu deh. Nebengnya pakai Mami dulu, lagu Mami dulu. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mam, nggak apa-apa. Kamu lagu sendiri nggak mau dulu? Tahan dulu Mam, kan perjalanan Onyo masih panjang. Aku ngeliatin Mami dulu ya. Di sana seperti apa penontonnya, kan animonya kan beda, ya. Penontonnya juga beda. Jadi nggak ada salahnya ya saya bersuhu ke dia dong, ya. Dan Rosa jam berapapun gue panik, gue teleponin tuh dia angkat telepon. Ini di nada ini gimana anak gue? Gini. Aman sih harusnya. Coba besok gue cek lagi deh. Gitu maksudnya gini. Padahal dia tuh yang konsernya loh, tapi gue repotin jadi kayak kru, ya. Terus dia di komentarin yang enggak ya saya nggak terima lah gitu. Orang dia baik banget, sebaik-baiknya, ya. Saya orangnya benar-benar lagi malas basa-basi. Tapi saya bilang baik-baik enggak. Rosa baik, ngurusin semuanya, ya. Sampai makan, sampai gue bilang, Mam thank you banget ya Mam, ini banget. Iya, gue tahu lu pasti nggak tenang kan di Jakarta. Iya Mam, bundanya juga sama dibully juga. Katanya nggak ngurusin anak, nggak ngurusin ini. Padahal selama liburan panjang ini, baru kemarin tuh Tania cuma liburan ke Bandung doang toh. Biasanya kita keluar negeri nih, keluar negeri. Nah, kita udah kasih pilihan ke anak, mau keluar negeri atau nggak belanja perlengkapan kamar. Kan mereka lagi isi kamar mereka buat rumah baru kan. Talia, no, dia nggak mau. Ai mau segera. Ya, dia udah bisa pilih-pilih furniture kan. Maunya yang ini sini, ini ada mejanya, ini ayah, ini ada ini. Ayah mesti butuh kerja, ayah butuh ini. Jadi aku nggak bisa sebenarnya kita lakuin. Tapi kan aku ngajarin ke anak nggak semuanya lu gampang bisa lo dapetin, nanti besok dia nggak akan menjaga barangnya. Jadi saya mau barang yang dia pilih di dalam kamarnya dia itu berdasarkan yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Yang masih labil kan Tania. Tadi minta mainan dalam kamar, tadi ada minta ini, yang masih labil kan dia. Nah, repot kan, lu furniture udah jadi, udah ngukur, lu pikir bisa di cancel? Hah? Gak bisa kan, lu gak beli jadi, itu kan diukur furniturnya. Jadi anak-anakku lebih memilih untuk mau ke Korea atau kita segera isi lagi untuk furniture gitu. Furniture gitu, karena mereka udah happy, excited banget kan gitu. Kalau nggak ada halangan akhirnya akhir tahun ini harusnya sudah selesai sih.
gitu, udah rapi lah gitu. Sekarang udah better, cuman kan masih kenceng banget finishing rumah atau kan baunya tuh kenceng gitu. Jadi daripada ntar nambah penyakit baru jadi udah tahan dulu. AC semua udah naik. Jadi makanya anak-anak kalau udah selesai rumah itu janjinya baru kita jalan-jalan ya. Sehingga nggak semuanya mereka mau tuh dapat. Saya nggak suka sama anak yang ngecap gitu, nggak mau. Makanya dari situ saya sama Wenda ke Kuala Lumpur, saya sama Onyo ke Kuala Lumpur, Wenda sama anak-anak ke Bandung. Tadinya saya ke Bandung sama Talia Tania supaya bisa tetap live TikTok, ya kan? Tapi kata Wenda, pasti kamu lebih nggak tenang kalau bukan kamu yang berangkat kan? Kamu nanti aku nggak kirim video, kamu kerangkring ini, udah kamu aja yang berangkat gitu loh. Jadi masih gini, bagus kok. Masa gue mesti jelasin sih struktur pembagiannya? Ini kemana gitu, repot. Ini kayak hari ini, aku nggak nganterin Talia ke sana karena meeting kantor kan. Besok baru yang Tania karena baru masuk sekolah. Jadi besok baru aku yang nganter gitu kan. Hah, ini pembagiannya gimana ya kayak gini? Kan ini udah pembagian terus. Ya kan parenting orang tuh beda-beda caranya. Bagi tugas suami istri kan beda-beda gitu. Jadi ya ini sekarang nih Onyo belum masuk sekolah kan, dia belum masuk sekolah, dia ikut sama bundanya sama adik-adiknya gitu. Dia main sama adik-adiknya juga sama-sama dibully. Gimana mau dia gede kalau dia main sama anak-anak mulu, ya terus dia main sama siapa gitu. Kasihan sih dia anaknya. Makanya kalau saya cuman ini, saya menjelaskan versi dari saya yang menjalani di sana. Bahkan kami sangat happy banget. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kedua, ketiga terus buat Onyo tampil. Itu doa orang tua, gak lebih dari yang lain. Jadi saya kepengen Onyo bisa memberikan karya yang terbaik tanpa ada politik adu domba gitu, yang mengatasnamakan fans, yang mengatasnamakan seolah-olah kasihan. Gila kasihan Onyo aja di sono kamarnya dikasih sama Rosa sweet room loh, dikasih sama Rosa sweet room, bayangin ya. Mahal ya menurut aku, luar negeri loh ya. Jadi nggak tahu aku takut punya rasa nggak bersyukur gitu. Makanya kalau aku apapun itu, Rosa yang memberikan kesempatan pertama untuk Onyo nyanyi di luar negeri. Yang kedua, Rosa yang tanpa babi bu bebo dia langsung terjun untuk mengarahkan Onyo. Gini, stage egg aja nih ya, lu bayangin nggak? Rosa aja dia berdiri sama bandnya, diatur sama nih saya nempel nih, bener-bener dunia akhirat nih, saya sumpah. Dia ada orang stage crew-nya yang ngaturin buat berdirinya tuh satu band. Ini Onyo, Rosa lo yang jadi timnya. Menurut gue gini, gue nggak ada bisa ngucap lain selain bisa ngucapin terima kasih sama Rosa. Dia mau ngasih barang apapun dia oke, Mbak, udah semua punya. Tapi kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali gitu. Jadi makanya penggiringan sebuah opini yang kayak gini ya, buat saya ya biarkan. Kalau ini memang menjadi ladang rezeki buat mereka ya, itu mereka sendiri yang nanggung buat keluarganya gitu. Tapi kalau saya berbicara yang saya jalani. Boleh ditanya aja sama Onyo, boleh ditanya sama Pak Dida, sama Ibu Ndi yang datangnya barengan di sana gitu ya. Jadi tidak melakukan pembelaan diri untuk harus selalu benar, enggak. Bagaimana ini loh orang yang baik yang memberikan kesempatan sama Onyo gitu loh. Jangan ditonton yang kayak begitunya, nontonnya kayak begitunya. Nah, apa kabar gue kalau lagi closing juga gerabak gerubuk gue, terus gue nggak ramah sama bintang tamu gue, ya susah. Pokoknya untuk akun-akun yang pembenci ya, bernegatif thinking, mudah-mudahan melalui video ini kalian terbuka ya, melihat sendiri, bisa membedakan ya. Gak semata-mata semuanya gandengan di atas panggung, ribet ya, ribet deh. Gue aja nggak pernah mengatur anakku mau jungkir balik kayak gimana, itu terserah di panggung. Intinya itu panggung musik, itu dunianya dia yang suka, gue support doang. Kalau udah melenceng ya tinggal kita yang lurus. Belum ada apa-apa lagi sih, cuman nanti kalau aku ada yang pas lagi buat Onyo ya, iya mam, aku mau banget anytime. Karena memang Onyo fokus untuk dinyanyi aja. Oke, ya biasa kan kalau artis kan tiba-tiba nggak bisa gue di syuting ini, nggak Onyo nggak di sinetron, nggak ada apapun. Jadi memang Onyo fokusnya dinyanyi aja ya.
buat saya mudah-mudahan bisa kalau itu nggak berbenturan off air gitu. Padahal sebenarnya nih ya ada off air, boleh tanya sama Ibu Ndi. Di tanggal itu ada off air sebenarnya di salah satu sekolahan. Tapi saya bilang ini 2 momen yang bingung. Untungnya kan belum DP ya. Jadi buat saya gini, dah itu sebenarnya nggak berbenturan loh. Hari sebelumnya itu Onyo bisa nyanyi di situ, baru besoknya berangkat. Cuma kan saya tahu Onyo itu kalau diterburu-buru untuk situasi yang baru, dia itu panik, dia bingung. Tapi kalau kita nih, Bundi, Adida, udah bikin dia kayak nyaman aja gitu, udah bikin dia cair, dia lupa tuh dia mau ngapain. Jadi pada saat dia nyanyi dia tulus banget tuh. Tapi kalau dia banyak pikiran tuh, kadang kayak gini, mikirin apa lagi sih Nyong, apa lagi sih, ya kita dilupakan, anak kita juga udah gede, ya ada kerjaan sekolahnya, ada ini itunya, ada aja head comment dia pikirin, apa dia pikirin. Jadi saya selalu bilang, Onyo yang Onyo pikirin yang cinta sama Onyo, jangan yang benci. Yang benci sama Onyo itu udahannya udah sama Ayah langsung, udah Onyo tenang aja. Ayah bukan orang yang kuat, bukan yang tinggi besar seperti orang, enggak. Ayah segini tapi Onyo, Ayah bisa jadi pelindung buat Onyo, pelindung buat Bunda, pelindung buat adik-adik. Udah tenang aja Nyok, santai aja, santai. Kalau Ayah panik nanti Onyo panik, ya. Iya Ayah gitu. Jadi dia baru memiliki ketenangan itu. Tapi kan kalau besok-besok kalau dia mau pergi sama teman-temannya, saya kan takutnya dia nggak stabil gitu, panik, terus situasinya nggak memungkinkan. Nah itu yang membuat kadang bukan dilarang loh, tapi justru kalau dibiarkan nanti Onyo memberikan reaksi yang berbeda, nanti rame lagi. Apalagi Onyo masih kayak, hah? Masih suka kaget gitu kan. Padahal kalau dia jahil, sampai saya marahin gitu, jangan terlalu jahil, jangan terlalu ini gitu. Dan dibanding saya, dia yang lebih banyak ngomong mulu di rumah. Cuman kan nanti kalau orang yang nggak kena di hati, bilangnya kasar. Onyo minta gendong aja, kasar. Udah lama gak gendong, baru kemarin tuh saya gendong lagi. Dia ngucapin, dia nggak berani ngucapin langsung loh. Dia ngucapin, ntar saya cari kalimat. Ayah makasih ya Onyo, akhirnya bisa digendong Ayah lagi. Seneng banget. Saya cuma gini, apaan sih? Oh ternyata hal sekecil ini tuh dia pikirin banget gitu. Dia pikirin banget. Padahal saya lagi di villa, kru lagi pada lomba, kan kita nggak ngapa-ngapain. Nah Onyo gitu ya udah saya gendong gitu, dia ngerangkul sini Nyo, ya saya otomatis gini, terus dia langsung gemblok gitu. Jadi akan susah sebenarnya kalau memang untuk mereka lahir dari yang udah nggak suka, ya akan jadi pembenci terus. Tapi bukan anti kritik guys, bukan. Tapi ini hal yang sebenarnya ada beberapa yang kita bisa share, bisa enggak gitu. Saya share, malah dari posisi kayak gini malah gue nggak enak sama Rosa. Orang dia yang ngajak, di rundown juga Onyo nggak ada. Sumpah boleh tanya, Onyo nggak ada. Itu saya minta ke Rosa, mam gini mam gini mam gitu loh, ya. Jadi stop untuk berpikiran negatif tentang hal itu gitu. Saya sampai berita ini juga masih belum ketemu sama Onyo secara langsung, cuman dia secara mental ya udah kepikiran jadinya gitu. Terus jadi malah itu bukan fans Onyo Ayah, itu bukan fans, bukan fansnya Onyo kok Ayah yakin itu gitu. Karena kita harus bikin ketenangan dia, sehingga dia harus percaya diri lagi, harus yakin lagi. Dan susah loh, dia ada beberapa hal titik lah saya nggak bisa share di sini. Ketika dia nyanyi, kenapa dia harus didampingin? Itu ada poin yang bikin dia, ini kita lagi obatin. Itu perlahan untuk dia bisa yakin lagi. Ada yang berbenturan buat dia tuh sakit banget. Berbenturan di stage yang sama, lalu di hari yang sama gitu. Jadi buat dia tuh dia langsung drop banget secara mentalnya. Makanya kalau sekarang ini kan dia udah bisa pergi nih. Kalau dulu kan boro-boro mau pergi sendiri nggak mungkin. Sekarang udah mau. Asal di bandara lu video call terus sama dia nih. Video call terus sampai dia baru mau masuk pesawat baru. Ya, kalau video call terus, kalau nggak lu akan lepas. Ya, akan lepas baru landing di sana, dia nurut sana sini. Nah, Rosa dari pesawat aja udah ngomong dia latihan ini. Bubu, pokoknya apalin lagu dulu ya sebentar.
kalau dipikir-pikir kan, kalau kata Rosa gini, lu salah juga nggak apa-apa, orang acaranya yang punya gue juga gitu. Tapi dasar Onyo profesional, ya dia benar-benar profesional banget gitu. Jadi sama Rosa diperbaikin, improve-nya, stage 8-nya, terus dikasih tahu Onyo itu bangkunya itu VIP kan, itu kan banyak. VIP itu justru di sana tuh beda, dia di atas kanan kiri. Onyo nanti nengok ke sana, Onyo nanti nengok, diajak Onyo jalan ke sini, Onyo nengok ke sini gitu. Segitu baik itu Rosa gitu maksud saya. Manusia. Ya? Ini salah satu momen spesial banget, hari spesial banget bisa ikut bergabung di konsernya Bubu. Dan aku mau say terima kasih buat Bubu udah ngajak aku untuk ikut mengisi acara konser yang megah ini, keren. Aku senang banget bisa mendapatkan pengalaman baru dan bisa konser di luar negeri juga. Dan aku juga senang banget karena di saat aku konser di luar negeri ini, sambutan dari orang Malaysianya itu fans aku di Malaysia juga maupun fansnya Bubu di Malaysia juga, sambutan untuk kedatangan aku itu luar biasa sekali. Spesial banget dong, karena kan dari JR aja udah diajarin juga sama Bubu, dikasih tahu sama Bubu, dan terus dari mulai JR terus latihan bareng gitar yang ngiringin aku juga, kemarin juga latihan bareng Bubu. Seneng banget sih guys, bisa seorang diva bisa ngeluangin waktunya buat ngajarin juniornya yang baru bergabung di dunia musik. Dimasukkan, kalau kata Bubu, nyanyinya yang pede aja, nyanyi seenaknya Onyo gimana, nyanyi dengan rasanya Onyo itu gimana, buktiin kalau suara Onyo itu emang sebagus itu. Itu sih yang aku yang Bubu terus kayak semangat buat aku, kalau suara Onyo itu bagus, buktiin suara Onyo itu sebagus itu di sini. Aku kemarin tuh tampil sebagai openingnya. Kalau untuk deg-degan sih enggak, maksudnya kalau untuk opening tuh untuk deg-degan enggak, karena kan aku kan udah pernah konser, udah punya pengalaman punya konser sendiri. Jadi untuk opening itu aku nggak masalah. Yang aku deg-degan cuman pada saat aku jalannya doang sih, jalan pada saat menuju ke tempat mic-nya. Aku pikir ada ini, waduh ini aku harus tampil yang bagus nih, bagus gitu doang sih yang ada di pikiran aku, cuman itu doang. Kalau itu dia pasti selalu ngingetin jangan nervous. Kalau nervous tuh pasti, kalau pikirannya itu gagal, kalau misalkan Onyo mikirnya Onyo salah, pasti akan muncul kesalahan di atas panggung. Tapi kalau misalkan Onyo seluas itu, se-happy itu nanti di atas panggung, atau enjoy itu di atas panggung, pasti semuanya akan terlihat ringan dan berjalan dengan lancar tuh. Dan dia juga selalu semangatin aku, Ayah itu selalu semangatin aku pas naik di atas panggung gitu. Semangat, ini kesempatan Onyo buat bisa buktiin, Onyo harus bisa buktiin ke semua orang kalau Onyo itu bagus, Onyo itu penyanyi bagus. Sama penontonnya juga luar biasa sekali. Mereka juga menikmati lagu yang aku bawain, dan aku juga happy banget karena setiap aku bawain lagunya itu mereka itu tahu lagunya, ya orang tahu lah orang itu lagunya Diva, lagu Bubu gitu. Keren banget sih. Nyanyi bareng bertiga, aku, Bubu sama kakak Iki, kakak Rizky Febian. Ya nyanyinya itu happy aja aku dari panggung itu. Aku seneng banget bisa berinteraksi sama Bubu, bisa berinteraksi sama kakak Iki. Sekarang aku juga bisa belajar sama mereka karena mereka kan udah bisa dibilang mereka udah duluan bergabung di dunia musik. Jadi aku itu harus banyak belajar dari mereka, harus banyak lihat ilmunya dari mereka gitu. Di atas panggung itu kita happy banget, seru-seruan banget, karena kan itu lagu terakhir aku dan Kakak Iki. Mungkin anti Ocanya mungkin Bubunya masih punya lagu closingan selanjutnya. Tapi kalau aku kalau enggak deh, itu closing kita bertiga itu happy banget sih. Itu udah kayak luas, mau ngapain aja udah gitu. Dicuekin mungkin, coba mungkin kalian tuh harus lihat videonya itu harus dari awal, jangan ambil potongannya aja. Mungkin kalian tuh harus lebih lihat, atau mungkin yang kalian lihat video itu mungkin potongannya saja. Tapi kalau misalkan kalian punya video aslinya, video yang lamanya yang dari awal aku muncul sama kakak Iki juga, itu kalian harus lihat. Bahkan nanti Ocha itu selalu ngajak aku berinteraksi, karena akunya juga yang kalau malu ditatapin terus, jadi aku tuh buang muka juga kayak
Oke, gitu. Jadi kalau misalkan dibilang cuek anti bubunya, maksudnya bubu, kalau kalian bilang bubu itu cuma perhatian atau cuma berinteraksi sama kakak itu sebenarnya salah banget guys. Gitu. Sebaiknya harus melihat secara detail dulu videonya dari awal. Kalau misalkan nggak punya video dari awal, mungkin kamu bisa coba search aja, kan di TikTok kan itu pasti ada, ya di YouTube juga itu pasti ada gitu guys. Dan semoga aku bisa nyanyi di dimanapun itu selain Malaysia, dan bisa juga bisa diundang juga nanti di konser Bubu selanjutnya, bisa berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi bintang senior lainnya juga gitu.